I got so much more fuss with that already. Pengertian birokrasi. Secara etimologi, istilah birokrasi berasal dari kata dalam bahasa Perancis yang artinya meja tulis, dan dalam bahasa Yunani berarti pemerintahan. Nah, dapat dipahami bahwasalnya birokrasi adalah orang-orang yang bekerja di balik meja tulis kantor. Kemudian, pengertian birokrasi semakin berkembang. Dalam konteks politik sendiri, birokrasi dapat diartikan sebagai aparat pemerintahan dalam melaksanakan kebijakan. Teori birokrasi menurut para ahli. Yang pertama, Max Weber. Menurutnya, birokrasi yang dimaksud untuk mengorganisasikan pekerjaan secara teratur. Yang kedua, menurut Blau dan Peck, yaitu birokrasi yang dimaksud untuk mencapai tugas-tugas administratif besar menggunakan cara mengkoordinasikan dengan sistematis. Yang ketiga, Fritz Morstenmark, yaitu tipe organisasi pemerintahan modern dilakukan oleh aparatur pemerintahan dalam suatu sistem administrasi. Dan yang keempat, menurut Dwi Wijoto, yaitu lembaga yang sangat kuat yang keberadaannya sebagai instrumen administrasi rasional yang netral. Ciri-ciri birokrasi menurut Max Weber. 1. Para anggota staf menjalankan tugas secara impersonal. Maksudnya di sini para anggota organisasi di birokrasi secara pribadi bebas bekerja. Kedua, ada hierarki jabatan yang jelas. Maksudnya birokrasi bekerja dalam suatu struktur organisasi yang tersusun secara hierarki atau berjenjang, di mana setiap jenjang sudah ditetapkan tugasnya masing-masing. Ketiga, para pejabat diangkat berdasarkan suatu kontrak. Maksudnya adalah para pejabat yang disebut birokrat tidak selamanya akan menjadi birokrat karena ada batas waktu yang di Indonesia lazim disebut waktu pensiun pada batas usia tertentu. Fungsi birokrasi. Yang pertama, fungsi administrasi. Fungsi administrasi pemerintahan modern meliputi administrasi, pelayanan, pengaturan, dan izinan informasi, yaitu mengimplementasikan dari undang-undang yang telah disusun oleh legislatif dan penafsiran dari eksekutif. Yang kedua, fungsi pelayanan. Contoh dari fungsi pelayanan yaitu Badan Meteorologi dan Geofisika atau BMG di Indonesia, di mana badan tersebut ditujukan demi melayani kepentingan masyarakat yang akan melakukan. Yang ketiga, ada fungsi pengaturan. Fungsi ini dirancang untuk mengamankan kesejahteraan masyarakat. Namun, birokrat dibingungkan dengan dua pilihan, yaitu kepentingan pribadi atau kepentingan umum. Yang keempat, ada fungsi pengumpulan. Fungsi pengumpulan disusun untuk mengecek apakah kebijakan selama ini melenceng dari jalurnya atau tidak. Contoh yang sering terjadi adalah pungli. Pungutan liar dalam pembuatan SIM atau STNK saat pengurusan sering diminta biaya tambahan dengan alasan biaya operasional. Namun dalam pembuatan SIM tidaklah begitu banyak biaya untuk di dalam keperluan dinas. Public government adalah cara di mana stakeholder saling berinteraksi dengan tujuan mempengaruhi hasil kebijakan publik, berperan dalam praktik penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, serta berorientasi pada kepentingan publik, serta mampu mewujudkan transparansi, budaya hukum, dan akuntabilitas publik. Unsur-unsur pelayanan publik. Pelayanan publik menurut A. S. Monir 1985 adalah A. Sistem, prosedur, dan metode. Dalam pelayanan publik, perlu adanya sistem informasi, prosedur, dan metode yang mendukung kelancaran dalam memberikan pelayanan. B. Personil, terutama ditekankan pada perilaku aparatur. Dalam pelayanan publik, aparatur pemerintah selaku personil pelayanan harus profesional, disiplin, dan terbuka terhadap kritik dari pelanggan atau masyarakat. C. Sarana dan prasarana. Dalam pelayanan publik, diperlukan peralatan dan ruang kerja serta fasilitas pelayanan publik, misalnya ruang tunggu atau tempat parkir yang memadai. D. Masyarakat sebagai pelanggan. Dalam pelayanan publik, masyarakat sebagai pelanggan sangatlah heterogen, baik tingkat pendidikan maupun perilakunya.